Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Andi. Saya dari kelas 1191. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekresi pada manusia. Sistem ekresi adalah proses pembebasan sisa-sisa metabolisme dari tubuh. Limbah hasil metabolisme. Beberapa zat sisa metabolisme yang bersifat racun atau toksik bagi tubuh antara lain adalah sebagai berikut, yang mengandung nitrogen. 1. Amonia. Jika amonia tertimbun dalam tubuh akan berakibat fatal. Oleh karena itu, amonia di dalam tubuh segera diubah dengan cara memakainya dalam aminasi asam aminasi utama serta pembentukan urea. 2. Urea. Urea berasal dari bahan organik tertentu seperti asam amino dan urin. Pembentukan urea terjadi di hati. Urea sangat mudah larut dalam air dan sifat urea racunnya 1000 kali lebih kecil daripada amonia. Pembentukan urea berasal dari daur ornitin. 3. Amonia. Asam urat pada manusia berasal dari pemecahan asam nukleat. Pada beberapa orang konsentrasi asam urea cukup tinggi sehingga gas asam urat mengendap. Jika kristal asam urat terhimpun di persendian akan timbul rasa nyeri. Molekul asam urat berikut. Sistem ekresi manusia. Contoh alat tubuh manusia yang dapat menghasilkan sisa metabolisme adalah paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Yang pertama, ginjal. Ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah, terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Lapisan ginjal bagian luar disebut kulit ginjal atau korteks, sedangkan lapisan dalam tubuh sumsum ginjal atau medula. Lapisan paling dalam berupa rongga ginjal yang disebut pelvis renalis. Satuan struktural dan fungsional ginjal terkecil disebut nefron. Kiat nefron terdiri atas badan malpighi yang tersusun dari beberapa kapsul glomerulus yang terdapat di bagian korteks serta tubulus. Tubulus tersebut adalah tubulus contortus proxima, tubulus contortus distal, tubulus pengumpal, dan lengkung Henle yang terdapat di bagian medula. Proses pembentukan urin dalam ginjal dapat dibagi 3 tahap. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi di kapsul Bowman dan glomerulus. Proses filtrasi. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan komponen-komponen yang tidak dapat melewati pori-pori endotelium kapiler glomerulus, kemudian menuju membran dasar dan melewati lempeng filtrasi, lalu masuk ke dalam ruang kapsul Bowman. Hasil filtrasi dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut filtrate glomerulus atau urin primer. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus contrium proximal, lengkung Henle, dan sebagian tubulus contortus distal. Zat-zat di reabsorpsi antara lain adalah air, glukosa, asam amino, ion-ion Na+, K+, Ca2+, Cl negatif, HCO3 negatif, HbO42 negatif, dan sebagian urea. Tahapan terjadinya reabsorpsi adalah sebagai berikut. Urin primer masuk dari glomerulus ke tubulus contortus proximal. Kemudian terjadi reabsorpsi glukosa dan 67% ion Na+. Selain itu juga terjadi reabsorpsi air dan ion Cl negatif secara pasif. Bersamaan dengan itu, filtrat menuju lengkung Henle. Pada lengkung Henle terjadi sekresi aktif ion Cl negatif ke jaringan di sekitarnya. Reabsorpsi dilanjutkan di tubulus contortus distal. Hasil reabsorpsi ini berupa urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. 3. Augmentasi atau penggumpalan. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun menuju tubulus pengumpal.
pada tubulus pengumpal ini masih terjadi penyerapan ion Na+, Cl negatif dan urea sehingga penyerapan terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpal urin dibawa ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis urin mengalir melalui ureter menuju vesika urinaria atau kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan sementara urin. C. Hal-hal yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama, zat-zat diuretik. Zat-zat diuretik misalnya kopi, teh, dan alkohol akan menghambat reabsorpsi ion Na. Sebagai akibatnya terhambat dan volume urin meningkat. Pengeluaran urin secara berlebihan disebut diuresis. 2. Suhu. Jika suhu internal dan eksternal naik di atas normal, maka kecepatan respirasi meningkat, menyebabkan pembuluh kutaneus melebar sehingga cairan tubuh berdifusi dari kapiler ke permukaan kulit. Saat volume air dalam tubuh menurun, reabsorpsi air meningkat. Di samping itu, peningkatan suhu merangsang pembuluh abdominal mengerut sehingga aliran darah di glomerulus dan filtrasi turun. Meningkatnya reabsorpsi dan berkurangnya aliran darah di glomerulus mengurangi volume urin. 3. Volume larutan. Volume larutan dalam darah berpengaruh terhadap produksi urin. Jika kita tidak minum air seharian, maka konsentrasi air di darah menjadi rendah. 2. Paru-paru. Ekskresi dari paru-paru adalah CO2, H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Komponen urin. Urin normal berwarna jernih transparan. Warna kuning muda. Urin berasal dari zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin. Urin normal pada manusia mengandung air, urea, asam fosfat, asam sulfat, dan klorida. Terdapat pula garam-garam, terutama garam dapur, zat-zat yang berlebihan di dalam darah. Fungsi ginjal antara lain membuang sisa metabolisme dari tubuh, mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh seperti obat-obatan, bakteri, dan zat warna. Mengatur ketekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan zat-zat asam atau basa. Selain itu juga untuk membuang kelebihan bahan makanan tertentu seperti gula dan vitamin. Dialisis darah. Proses dialisis darah adalah metode untuk memisahkan molekul berdasarkan ukurannya. Mesin ini bekerja layaknya sebuah ginjal yang membersihkan darah melalui cara difusi sederhana. 2. Paru-paru. Ekskresi dari paru-paru adalah CO2 dan H2O yang dihasilkan dari proses pernafasan. 3. Hati. Hati atau hepar mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Empedu berupa cairan kehijauan berasa pahit, pH sekitar 7-7,6, mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen atau zat warna empedu yang disebut bilirubin atau biliverdin. Empedu dikeluarkan ke usus halus untuk membantu sistem pencernaan. Yang keempat, kulit. Kulit atau integumen mengekskresikan keringat. Keringat manusia terdiri dari air, garam-garam terutama garam dapur atau NaCl, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Kulit atau integumen terdiri dari dua bagian yaitu epidermis dan dermis. Epidermis atau kulit ari. 5 lapis epidermis. Pertama, stratum basal, kedua stratum spongiosum, 3 stratum granulosum, 4 stratum lucidum, dan stratum corneum. B. Dermis atau kulit jangat atau colium. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung syaraf, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, serta kelenjar minyak atau glandula sebagai berfungsi meminyaki rambut. Kerja kelenjar keringat berada di bawah pengaruh pusat pengaturan suhu badan dari sistem saraf pusat atau hipotalamus dan enzim bradikinin. Fungsi hipotalamus adalah memonitor dan mengendalikan suhu darah.
Pengeluaran keringat yang berlebihan pada pekerja berat mengakibatkan banyak garam hilang dari darah, mengakibatkan kejang dan pingsan. Merahnya warna kulit akibat pelebaran pembuluh darah di lapisan dermis. Penyempitan pembuluh darah mengakibatkan kulit menjadi pucat. Kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, tempat simpenan cadangan makanan berupa lemak, lindung untuk mengurangi hilangnya air dalam tubuh, melindungi tubuh dari gesekan, penyinaran panas, zat-zat kimia, dan kuman-kuman. Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, nefritis. Nefritis adalah kerusakan bagian glomerulus ginjal akibat alergi racun kuman, biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan seseorang menderita uremia dan odema. Uremia adalah masuknya kembali asam urin dan urea ke pembuluh darah. Odema adalah penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantong kemih. Endapan garam ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan terlalu sedikit mengonsumsi air. 3. Albuminuria. Albuminuria adalah ditemukannya albumin pada urin. Yang keempat, glikosuria. Glikosuria adalah ditemukannya glukosa pada urin. Yang kelima, hematuria. Hematuria adalah ditemukannya sel darah merah dalam urin. Yang keenam, ketosis. Ketosis adalah ditemukannya senyawa keton di dalam darah. Yang ketujuh, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang muncul karena pankreas tidak menghasilkan atau hanya menghasilkan sedikit sekali insulin. Yang kedelapan, diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah suatu penyakit yang menyebabkan penderita mengeluarkan urin terlalu banyak. Penyebab diabetes insipidus adalah kekurangan hormon ADH. ADH ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian belakang. Yang kesembilan, jerawat. Jerawat ditimbulkan oleh kurangnya membersihkan wajah dan kurangnya perawatan wajah. Yang ke-8, biang keringat. Biang keringat bisa ditimbulkan oleh penggunaan pakaian yang agak ketat dan kulit yang kurang bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.